Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Gujali guys. Hari ini saya akan coba menyampaikan kepada teman-teman semua tentang cerita pendek yang ada hubungannya dengan perburuan dan ketenagakerjaan guys. Dan hari ini juga saya akan coba mengulas dari sebuah artikel dari ayobandung.com yang diterbitkan hari Kamis kemarin tanggal 16 Mei tahun 2024 ini guys. Sebelum saya lanjut ke inti videonya, alangkah baiknya saya meminta dukungan sekaligus support dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, komen, dan share juga supaya channelnya berkembang sekaligus memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tanpa panjang lebar, kita langsung lanjut ke inti videonya guys. Gaskan. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh ayobandung.com yang diterbitkan kemarin hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 ini menyebutkan ataupun menyampaikan kepada kita semua tentang besaran uang pesangon dan besaran uang penghargaan masa kerja guys. Kita bahas terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ataupun buruh menyebutnya itu Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang Cipta Kerja guys ya. Di sini sebutkan bahwa masa kerja kurang dari setahun itu mendapatkan 1 bulan upah ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan belum ada 1 tahun terus di PHK oleh pihak perusahaan, nah teman-teman wajib menerima dari pihak perusahaan itu 1 bulan upah, dan upahnya itu hanya upah pokok ya guys ya. Upah pokok itu apa sih? Upah pokok itu upah yang belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain guys, seperti tunjangan uang makan, tunjangan uang transport, tunjangan premi hari dan lain sebagainya. Itu nggak termasuk ke upah pokok. Kalau misalkan teman-teman upah pokoknya itu 5 juta misalkan, supaya kita gampang hitungnya ya guys ya, itu hanya 1 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan belum ada 1 tahun di PHK oleh pihak perusahaan, itu wajib teman-teman menerima dari pihak perusahaan itu sebesar 5 juta. Dan bagaimana kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan itu 10 tahun bahkan lebih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, di sini disebutkan bahwa masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan sudah 10 tahun bahkan lebih, itu mendapatkan 9 kali upah. Jadi 9 kali, nah upahnya itu upah pokok yang tadi saya bilang. Kalau misalkan upah pokoknya 5 juta berarti 9 kali 5 juta, itu 45 juta. Itu untuk besaran uang pesangon. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan terus di PHK oleh pihak perusahaan selama 10 tahun masa kerja teman-teman semua, itu berhak teman-teman menerima dari pihak perusahaan itu 45 juta. Kalau misalkan di PHK ya guys ya. Dan bagaimana perhitungannya berdasarkan uang penghargaan masa kerja? Supaya kita gampang hitungnya, kita ambil contoh masa kerja yang 10 tahun aja ya guys ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun, itu hanya mendapatkan 4 bulan upah. Karena di sini sebutnya itu masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, itu hanya mendapatkan 4 bulan upah. Jadi kalau misalkan upah pokoknya tadi saya bilang 5 juta, berarti 4 kali 5 juta, jadi 20 juta ya guys ya. Dan cara menghitungnya itu pesangon, total pesangon yang tadi ditambah uang penghargaan masa kerja yang barusan saya bilang. Tadi masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 kali 5 juta, 45 juta. Dan penghargaan masa kerjanya itu 4 kali 5 juta berarti 20 juta. Dan itu ditambahkan antara dari 45 juta ditambah 20 juta, itu mendapatkan 65 juta guys. Bagi teman-teman yang sudah bekerja di perusahaan terus di PHK oleh pihak perusahaan, kalau bekerja teman-teman sudah 10 tahun, itu mendapatkan 65 juta. Itu kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja guys. Bagaimana berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 guys? Sebetulnya ini ada perbedaan dari undang-undang yang baru diterbitkan kemarin tahun 2023 sama undang-undang 13 tahun 2003. Ini sebetulnya dua-duanya masih bisa dipakai guys. Antara undang-undang Nomor 6 tahun 2023 dan undang-undang 13 tahun 2003. Sebenarnya masih bisa dipakai. Dan bagaimana kalau misalkan teman-teman bekerja 10 tahun atau lebih? Itu 9 kali, sama sebetulnya 9 kali 5 juta, 45 juta. Kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan itu 10 tahun. Ini berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 ya guys ya. Dan 4 kali, karena di sini juga disebutkannya sama. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, itu mendapatkan 4 kali upah. Kalau misalkan upah pokoknya 5 juta berarti 4 kali 5 20. Jadi ditambahin antara uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu 65 juta. Dan ada perbedaannya di sini guys. Ini di poinnya itu disebutkan bahwa pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Dan ini disebutnya itu seperti itu untuk Undang-Undang 13 tahun 2003 guys.
Ada perbedaan itu di sini. Jadi kalau misalkan tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003, tahun 2023 itu hanya mendapatkan 65 juta, dan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu uang pesangon sama uang penghargaan itu 65 juta, tapi ini bisa ditambah guys, tambah 15%. 65 juta dikali 15%, ya kurang lebih berapa tuh, 9 juta lebih lah. Nah 65 juta ditambah 9 juta tadi, karena di sini ada poin 15% dan wajib perusahaan itu membayarkan seperti itu kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi totalnya itu di angka 73 bahkan 74 bahkan lebih guys, kalau misalkan kita berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi ataupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 itu hanya mendapatkan 65 juta. Tapi kalau misalkan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada lebihnya karena ditambah 15% guys, dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tadi. Ya. Nah, yang jadi masalah di lapangannya sekarang ini mau pakai undang-undang yang mana? Pakai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 kah? Atau memakai Undang-Undang 13 tahun 2003? Kalau misalkan kita menghitung uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja, karena dua-duanya masih berlaku guys.